Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan Sabda Tuhan yang diambil dari Kitab Keluaran 13 ayat 1 sampai ayat 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ketetapan tentang Anak Sulung Hari Raya Roti Tidak Beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak dan membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir." Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini menceritakan karya Tuhan turun-temurun. Nas kita pada ayat 14. "Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan." Ketidaktahuan akan iman yang kita yakini hanya akan membawa kita kepada pola peribadahan yang bersifat rutinitas
tanpa adanya pemaknaan yang mendalam. Oleh sebab itu, betapa pentingnya pengetahuan dan memperdalam pengetahuan mengenai iman yang sedang kita jalani. Ketidaktahuan akan iman percaya hanya akan membawa kita menjadi orang yang melakukan peribadahan oleh karena ikut-ikutan atau karena mayoritas orang melakukan ibadah supaya disebut sebagai orang yang beragama. Kondisi semacam ini patut menjadi perhatian khusus sebab minimnya pengetahuan tentang iman yang dianut. Pasca bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk memperingati hari di mana mereka terbebas dari perbudakan Mesir. Hari di mana mereka terbebas dari perbudakan Mesir adalah di bulan Abib. Musa juga menjelaskan mengenai tata cara yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dalam memperingati hari pembebasan itu, yaitu dengan memakan roti tidak beragi. Dan sesampainya mereka ke tanah yang dijanjikan Tuhan, bangsa Israel haruslah mempersembahkan segala yang lahir terdahulu. Peringatan itu haruslah dipegang sebagai ketetapan dari tahun ke tahun. Ibadah itu juga haruslah menjadi tanda pada tangan dan melakukan lambang di dahi, menjadi turun-temurun. Selama kita menjadi orang tua Kristen, pernahkah kita mendapat pertanyaan dari anak-anak kita tentang iman Kristen? Ataukah anak-anak bertanya tentang hari besar orang Kristen? Saat anak-anak kita bertanya mengenai iman Kristen, apakah kita sebagai orang tua sudah memberi jawaban yang tepat, atau justru menjawab yang penting percaya tanpa ada penjelasan? Bagaimana penjelasan kita jika anak-anak kita bertanya, apa itu Natal? Apa itu Paskah? Apa itu Jumat Agung? Apa itu Pentakosta? Apa itu Minggu Trinitas dan lain sebagainya? Bagaimana penjelasan kita sebagai orang tua? Mungkin masih banyak di antara orang tua Kristen yang tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai iman Kristen kepada anak-anaknya. Minimnya pengetahuan orang tua Kristen ini sangatlah memprihatinkan, dikarenakan pengetahuan tentang iman merupakan pondasi yang harus dibangun sekokoh mungkin sebagai upaya untuk meminimalisir keraguan akan iman dan memperteguh iman percayanya bahwa apa yang diyakini merupakan suatu kebenaran. Setiap orang tua haruslah mampu untuk menjelaskan kepada anak-anak mereka supaya anak-anak tidak tumbuh dalam iman yang kosong dan menjalani tanpa pemaknaan yang mendalam. Ini akan menjadikan anak-anak kita tumbuh menjadi rapuh dalam iman kepada Tuhan. Kerapuhan ini akan membawa anak-anak sangat mudah untuk meninggalkan imannya oleh karena godaan-godaan dari luar. Bila saat ini kita masih merasa kurang mendalam dalam memaknai iman Kristen, marilah kita terus-menerus memperdalam pengetahuan kita tentang iman Kristen yang akan semakin memperkokoh dan memperkuat iman kita kepada Tuhan. Demikian juga dapat kita wariskan kepada anak-anak untuk tetap bertumbuh dalam kebenaran jalan Tuhan sebagai warisan turun-temurun. Kiranya kita semakin ditermotivasi untuk terus-menerus ingin tahu tentang iman kita dan menularkan kepada anak turun kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati.